Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Sudah pada sarapan semua belum? Sudah. Oke. Baik, sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang kalian pelajari hari ini bisa bermanfaat dan diberikan selalu kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, silahkan ketua kelas untuk memimpin doanya. Semuanya siap. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Rabitu billah. Oke, baik. Siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa nak? Risa. Oke, kenapa Risa nggak hadir? Sakit. Sudah doakan bersama, semoga Risa cepat sembuh ya, agar bisa kembali lagi belajar bersama kita semua. Oke, baik. Sebelum memulai materi kita, seperti biasa, Ibu selalu mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas kita. Yang paling utama kesepakatan kelas kita apa? Iya, menjaga kebersihan. Coba dilihat, keadaan sekeliling ada sampah tidak? Tidak ada? Sudah bersih? Sudah, alhamdulillah. Berarti yang piket hari ini sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Oke. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ibu mau bertanya, minggu lalu kita belajar apa? Iya, tag prosedur. Hari ini nak, kita masih belajar tentang tag prosedur. Kemarin kalian sudah diberi catatan ya. Di sini Ibu akan mengulang kembali. Apa itu tentang tag prosedur? Oke, hari ini kita tetap belajar tag prosedur. Nah, kita mengulang kembali. Oke, dilihat. Pengertian dari tag prosedur. Tag prosedur adalah langkah-langkah suatu aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Kemudian, mengapa tag prosedur itu penting dalam kehidupan sehari-hari? Karena apa? Tag prosedur itu dibutuhkan sebagai panduan bagi seseorang dalam membuat atau menyusun sesuatu. Nih, jadi dalam kehidupan kita sehari-hari butuh nggak tag prosedur? Butuh. Kita mau membuat sesuatu, kita harus menggunakan langkah-langkah tidak? Kalau langkah-langkahnya tidak kita kerjakan dengan benar, kira-kira hasilnya sesuai tidak? Tidak. Oke. Jenis-jenis tag prosedur. Ada berapa jenis tag prosedur? Ada 3. Lihat. Tag prosedur sederhana. Tag prosedur sederhana itu hanya berisi 2 atau 3 langkah saja. Dalam melakukan sesuatu, langkah-langkahnya itu hanya terdiri dari 2 atau 3 saja. Sebagai contohnya, prosedur untuk mengoperasikan setrika. Nih yang di rumah, yang hobinya nyetrika, ada nggak yang punya hobi nyetrika? Nggak ada. Tapi bisa nyetrika, yang cewek-cewek terutama, bisa. Hanya terdiri dari 2 langkah saja. Apa? Ambil setrika, colok, kemudian gosokkan di pakaian. Itu hanya terdiri dari 2 langkah saja yang disebut namanya tag prosedur sederhana. Oke. Kita bahas yang kedua, tag prosedur kompleks. Nah, kompleks itu terdiri atas banyaknya langkah-langkah atau jenjang untuk tiap tahapannya. Langkah-langkahnya banyak. Di situ kita ambil contoh adalah prosedur pembayaran tilang polisi. Nah, kalau dalam pembayaran tilang, ada yang sudah pernah buat ditilang? Belum ya? Mungkin orang tua kalian ya nak ya? Nah, itu kan terdiri dari banyak langkah. Harus ke loket 1, loket 2, loket 3, kemudian pembayaran. Nah, prosedur yang seperti itu disebut namanya prosedur kompleks. Oke. Yang ketiga, namanya adalah tag prosedur protokol. Apa itu protokol? Tag prosedur yang merupakan
yang langkah-langkahnya itu bisa dibolak-balik, tetapi tujuannya tetap bisa tercapai. Contohnya, cara memasak mie instan. Nah, kemarin sudah kita pernah ambil contoh ya. Pernah ambil contoh cara membuat mie instan. Itu masuk ke dalam jenis protokol. Karena di sini terkadang kalau langkah-langkahnya itu kita bolak-balik, itu tetap jadi nggak mie instannya. Contoh, sausnya belakangan atau sausnya duluan, bumbunya belakangan, itu tetap jadi tidak? Tetap jadi makanan mie instan. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke. Nah, sekarang Ibu akan menunjukkan contoh tek prosedur. Nah, di sini. Di sini ada bahannya kah? Ada. Ada langkah-langkahnya. Kalau cara tek prosedur ini, cara membuat kopi ini ada tujuannya. Adalah kopi merupakan salah satu minuman yang banyak digemari orang. Biasanya orang minum kopi untuk mengusir rasa ngantuk. Berikut ini adalah bahan dan cara membuat segelas kopi yang nikmat. Karena di dalam membuat tek prosedur itu harus ada tujuan, harus ada apa lagi? Bahan, alat, dan langkah-langkah. Bagus. Nah, cara membuat kopi di sini ada bahannya. Dari tek prosedur yang sudah Ibu tampilkan di sini, menurut kalian masuk ke dalam tek prosedur sederhana. Oke, paham sampai di sini, Nak? Oke. Di sini, setelah ini adalah tugas kelompok kalian. Ini sudah duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing? Sudah. Ini kelompok yang sudah kita bentuk minggu yang lalu ya. Ya. Jadi tugas kalian adalah dari masing-masing kelompok, Ibu mau menyampaikan bahwasanya tugas kalian ini dilakukan secara berkelompok, jadi didiskusikan. Tugasnya adalah membuat tek prosedur. Membuat tek prosedur yang sesuai dengan langkah-langkah yang baik dan benar. Karena dalam tek prosedur itu harus menggunakan langkah-langkah. Di dalam membuat tek prosedur harus ada apa? Tujuan. Ada apa lagi? Bahan. Ada apa lagi? Langkah-langkah. Dan ada apa lagi? Alat. Nah, coba didiskusikan dengan teman kalian. Kira-kira kalian mau membuat tek prosedur yang jenis yang mana nih? Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan sebelum mengerjakan? Ada pertanyaan? Ya. Iya, alat langkah bahan semuanya ditulis. Oke. Ada lagi? Cara memasaknya juga ditulis, Bu. Iya, cara memasak ya juga di situ. Kan ini sudah Ibu beri contoh tadi ya. Ada alat, bahan, cara membuatnya, bahannya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Tidak? Oke. Selamat berdiskusi. Silahkan kalian tulis, dikerjakannya di kertas 1 lembar saja ya. Nanti pada saat kalau sudah selesai, nanti silakan dipresentasikan ke depan kelas. Oke. Silakan dikerjakan. Kelompok 2, 3. Oke. Rizky mau buat apa? Membuat pisang goreng pisang. Sudah paham tugasnya? Nah, silakan dibuat. Namanya diskusi kelompok harus semuanya memberi ide ya. Ya. Ini kelompok 4. Ya. Oke, kelompok 4 mau buat apa kira-kira? Telur ceplok. Oke. Ditulisnya di kertas kolomnya tujuan. Terus ada apa lagi? Bahan-bahan. Ada apa lagi? Langkah-langkahnya. Oke, sudah tahu ya. Dan jangan lupa kalian itu masuk ke dalam jenis tek prosedur yang mana ya. Kalian mau membuatnya. Oke, silakan dikerjakan. 5. Mau buat apa nih kira-kira? Oh, cara membersihkan vacuum cleaner. Oke, sudah paham tugasnya apa? Sudah. Silakan ditulis. Kelompok 1. Mau buat apa kelompok 1? Kira-kira? Nambah teh susu. Sudah paham ya, Nak ya? Tek prosedur apa? Masuk ke jenis yang mana? Banyak langkah-langkah. Banyak nggak cara membuat kopi susu itu? Langkah-langkah lain kasih itu. Kalau yang kurang jelas boleh ditanyakan. Bawang putih. Terus ada apa lagi?
Oke. Ditulis ya. Kalau ada yang kurang jelas, ditanyakan. Yang lain jangan diam aja, kasih pendapat, kasih idenya ya. Cukup ya? Sudah? Sudah cukup? Oke. Coba siapa yang mau presentasi dulu dari kelompok? Siapa yang mau maju duluan? Ayo. Oke. Dari kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. Oke. Silakan kelompok 2. Perwakilan dari kelompok 2 sini. Maju di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Rifan Natia dari perwakilan kelompok 2. Seperti tugas yang sudah diberi buat Anita tadi, yaitu membuat teks prosedur. Jadi ini ada hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Kami memutuskan untuk membuat resep bihun goreng. Dibacakan dulu tujuannya apa? Beberapa resep bihun goreng ini bisa dicoba di rumah untuk sarapan ataupun bekal. Bihun yang diolah dengan beberapa bumbu sederhana bisa jadi sajian istimewa, misalnya dengan cara ditumis ataupun direbus. Bihun goreng menjadi salah satu yang sering diolah karena praktis dan dapat dijadikan bekal bagi kamu pecinta bihun. Nah, untuk bahan-bahannya itu ada lumayan banyak ya teman-teman. Terus, yang pertama ada 4 sendok makan minyak sayur. Kemudian ada 3 siung bawang putih dicincang halus. Kemudian ada 10 ekor udang sedang dikupas lalu diiris kasar. Terus ada 10 gram daging ayam diiris kecil. Lalu ada 2 batang sawi diiris kasar. Kemudian ada 50 gram kol diiris kasar juga. Kemudian ada 200 ml air atau air kaldu. Kemudian 200 gram bihun kering yang sudah diseduh lunak. Terus kemudian ada bumbunya juga. Bumbunya itu ada 4 sendok makan kecap manis, kemudian 2 sendok makan kecap asin, 3 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan kaldu bubuk, setengah sendok makan merica bubuk, dan 1 sendok garam. Terus ada taburannya. Taburannya itu ada 3 sendok makan bawang merah goreng. Nah, udah itu ada cara memasaknya. Pertama, panaskan minyak, tumis bawang putih hingga wangi. Kemudian yang kedua, masukkan udang dan daging ayam, aduk hingga berubah warna. Terus yang ketiga, tambahkan sayur dan bumbu. Aduk hingga sayuran layu, lalu tuangkan air dan didihkan. Setelah itu masukkan bihun yang sudah diseduh, aduk hingga bumbu dan bihun tercampur rata. Dan terakhir, angkat dan sajikan dengan hangat. Tak lupa juga ditaburi dengan daun bawang merah goreng. Oke, mungkin sekian dari saya. Sebelumnya Ibu tanya dulu, masuk ke dalam jenis teks prosedur yang mana? Teks prosedur kompleks. Yang kompleks, artinya tadi banyak langkahnya ya nak ya. Langkah-langkah ternyata membuat bihun goreng itu memiliki langkah-langkah yang cukup banyak. Jadi masuk ke dalam jenis teks prosedur kompleks. Oke, baik silakan. Oke, baik. Mungkin sekian dari saya mewakili kelompok 2. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Luar biasa sekali kelompok 2 sudah mempresentasikan hasilnya, cara membuat bihun goreng sudah benar, sudah ada tujuan, ada apa lagi tadi? Alat dan bahan dan juga cara memasak. Dan itu adalah teks prosedur yang baik dan benar itu seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, baik. Hal apa yang kalian dapatkan dari hari ini? Kita belajar teks prosedur tentang apa? Jenis-jenis teks prosedur. Oke, baik. Besok pertemuan yang akan datang kita lanjutkan lagi dengan kelompok yang lainnya ya. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.